Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kita pada kesempatan ini dengan satu kalimat Allah Ta'ala akan menerima keimanan seseorang, dan dengan satu kalimat juga Allah Ta'ala akan memberikan seorang hamba mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan diterima, diridai oleh Allah. Kalimat apa itu? Yaitu kalimat la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang berhak kita sembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penutup kalimat la ilaha illallah, itu pertanda teman-teman sekalian, seseorang mati dalam keadaan membawa iman. Karena manusia itu ada dua macam. Ada yang mati membawa iman, dan ada juga yang mati tidak membawa iman. Ada 7 kiat husnul khotimah. Ada sebab, maka terjadilah akibat. Sebab dengan api maka terbakarlah sesuatu. Sebab dengan minum maka akan menyegarkan. Sebab dengan makan juga akan mengenyangkan. Akibatnya mengenyangkan. Jadi mati dalam keadaan husnul khatimah, para ulama menyatakan ada 7 bagaimana cara kita menjadi seorang hamba yang mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan membawa iman, mati dalam keadaan ridha Allah. Yang pertama, kita harus memiliki ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang menyangkut dengan perkara akhirat atau juga ilmu agama. Al-amalu bila ilmi mardud. Amal yang kita kerjakan tanpa ilmu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang wajib kita tuntut ada 3 macam. Pertama, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid, kita harus bertauhid kepada Allah. Jadi mengenal kepada Allah dengan mempelajari sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang harus pada Allah. Yang kedua, yang harus kita miliki supaya kita mati keadaan husnul khatimah, yaitu kita harus segera bertaubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia atau manusia anak Adam pasti punya salah. Wa khairul qata'in, sebaik-baik orang yang bersalah at-taibun, yaitu orang yang mau segera bertobat kepada Allah atas segala kesalahan. Tobat itu hukumnya fardu, segera. Jangan menunda-nunda tobat, karena umur kita tidak bisa memprediksi kapan kita akan dijemput oleh Allah. Ada seorang pemuda, dia itu membunuh 99 orang. Coba bayangkan. Dia membunuh 99 orang, berangkat dia menuju ke satu tempat. Dia ingin bertobat kepada Allah karena kesalahan-kesalahannya. Maka dia bertanya kepada seseorang abid ahli ibadat, "Wahai Syekh, saya telah melakukan dosa. Apa dosamu?" "Dosa saya sangat besar. Apakah Allah masih menerima tobat?" Maka dijawab, "Oh, kamu ini sudah membunuh 99 orang. Allah tidak akan menerima tobat." Maka marah pemuda tersebut. Begitu dia marah, dia ambil pedang, dia pancung ke leher sang abid, maka genap yang mati di tangannya. Dibunuhnya 100 orang.
dalam keadaan gundah risau, maka dia pergilah kepada suatu tempat bertemu dengan orang alim, orang yang memiliki ilmu. Dia bertanya, "Wahai guru, saya telah melakukan dosa yang sangat besar. Saya telah membunuh 100 orang. Apakah Allah mau mengampuni dosa saya?" Maka dijawab, Allah Maha penerima tobat. Sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, kalau kamu benar-benar tobat, kamu akan diampuni dosa-dosa. Tetapi dengan syarat, kamu jangan lagi tinggal di tempat kampung kamu. Maka pergilah pemuda tersebut dalam keadaan yang sangat mengharukan. Menangis siang dan malam dia bertobat kepada Allah, menuju ke tempat-tempat tobat. Tetapi ternyata di pertengah perjalanan dia sudah mengembuskan nafas, alias dia telah sampai ajal. Malaikat turun, malaikat azab dan malaikat rahmat ini berebut-rebut mengambil nyawanya. Kata malaikat azab, "Ini adalah jatahku." "Oh tidak," kata malaikat rahmat, "ini milik saya." Maka berdebat antara dua orang malaikat. Yang satu menyatakan dia belum tobat kepada Allah, telah membunuh orang sebanyak 100. Yang malaikat rahmat, tidak, dia sudah tobat. Maka Allah mengutuskan malaikat Jibril untuk menyelesaikan perkara. Maka Jibril menyatakan, "Wahai para malaikat, coba ukur perjalanan anak muda ini." Maka diukurlah, ternyata 1 langkah lebih menuju ke tempat tobat. Maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya anak muda tersebut, walaupun dia belum mengerjakan, tetapi sudah sangat menyesal dalam hati, berjanji tidak akan mengulangi, bercita-cita tidak mengulangi, selalu memohon ampun, menangis hingga air mata, bukan cuma air mata biasa, bahkan air mata darah mengalir. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semasa umur masih diberikan oleh Allah, mari kita bersegera bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang ketiga yang harus kita miliki supaya mendapat mati dalam husnul khotimah, ikhlas. Sebagaimana Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, "Innama umiru." Ikhlas, apa itu ikhlas? Berbuat semata-mata karena Allah, semata-mata menjunjungi perintah Allah. Tingkatan ikhlas supaya terima amal oleh Allah, amalan kita diterima oleh Allah, harus ada ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja suatu pekerjaan digantungkan kepada niat. Kalau kita berniat, bercita-cita karena Allah, berbuat ibadah sembahyang karena Allah, menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasul, insya Allah diterima. Jangan berbuat ibadah dikarenakan makhluk, maka ibadah yang kita kerjakan tidak akan diterima. Tingkatan ikhlas, Imam Al-Ghazali menyatakan, ada tingkatan yang pertama, hamba yang seperti seorang hamba saya. Artinya kalau seorang hamba saya itu berbuat pekerjaan, mengerjakan suatu pekerjaan karena takut kepada Said, takut kepada tuannya. Yang kedua, ada tingkatan ikhlas seperti pedagang. Kalau memang pekerjaan itu ada labanya maka dikerjakan. Kalau dia rugi maka tidak dikerjakan. Yang ketiga, ada pecinta, berbuat amalan, berbuat ibadah semata-mata ingin karena mencintai oleh Allah, mencintai Allah, mencari ridha Allah, menjunjung tinggi perintah Allah. Jadi berbuat ibadah ikhlas semata-mata karena Allah, jangan karena makhluk, jangan karena jabatan dan pangkat, bukan karena sebab istri dan bukan sebab karena jabatan, tapi berbuat ibadah semata-mata hanya menjunjung tinggi perintah Allah. Ini perintah Allah saya lakukan, dan ini larangan Allah saya tinggalkan karena Allah. Yang ketiga, yang keempat,
yang mesti kita miliki adalah istiqamah. Istiqamah ahabbul a'mali ilallahi audamuha wa in qalla. Perbuatan yang disenangi oleh Allah adalah perbuatan yang sedikit. Yang perbuatan yang dicintai oleh Allah adalah perbuatan yang istiqamah, continue, walaupun sedikit, wa in qalla, walaupun sedikit, tetapi istiqamah. Umpama kita baca Quran satu hari satu lembar, tetapi terus menerus. Jangan seperti sekali-sekali di waktu lain waktu kita mengerjakan ibadah. Contoh seperti membaca Al-Quran sampai 5 juz, mulai isya sampai subuh. Besok sudah sakit, besok sudah tidak kita kerjakan, kita tinggalkan. Itu tidak dicintai oleh Allah. Tetapi perbuatan kecil tetapi terus-menerus kita kerjakan, ini adalah perbuatan yang disenangi oleh Allah. Kemudian untuk mencapai istiqamah, untuk mencapai husnul khatimah, yang kelima adalah jangan berbuat zalim terhadap makhluk, baik kepada manusia ataupun kepada binatang. Pernah diceritakan dalam satu kisah, seorang wanita penzina, di saat setelah melakukan zina, dia pulang begitu pagi hari bertemu dengan seekor kucing. Bukan kucing, dengan seekor anjing. Ya, maaf. Dilihat anjing itu sudah kehausan, maka wanita ini mengambil air dengan sandalnya dan memberi minum kepada anjing sehingga anjing itu sudah segar kembali. Dengan sebab itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu rahmat Allah sangat besar bagi hambanya walaupun dia berbuat maksiat. Tetapi Allah memandang hati karena punya rasa kasih sayang terhadap seekor anjing itu. Makanya kita harus selalu berbuat kebaikan, jangan berbuat zalim, baik kepada binatang, lebih-lebih terhadap manusia. Ini akan menjadi manusia yang bangkrut. Apakah engkau ketahui, wahai sahabatku, siapa orang yang bangkrut hari kiamat? Ada drukal manil muflis. Apakah kamu kenal dengan orang yang bangkrut? Bukanlah orang yang tidak ada dirham, tidak punya harta benda, tetapi orang muflis, orang yang besok hari kiamat membawa amalan kebaikan, tetapi dia masih ada amal-amal kebajikan, amal-amal kejahatan terhadap sesama makhluk, zalim, baik mengumpat, baik berbohong, berdusta dan sebagainya, maka diambillah kebaikan orang tersebut. Sehingga kalau kebaikannya habis, maka dia campakkan dosa-dosa orang yang terzalimi. Ini berbahaya. Makanya kita harus saling menghormati, jaga lidah kita, jangan sering mengumpat, yaitu membicarakan kejelekan orang lain. Jaga lidah kita, jangan kita berbohong. Jaga supaya kita selamat dunia dan akhirat. Jadi orang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yakul bil khair. Barang siapa yang beriman besok akan ada hari penghisapan, hari pembalasan, yaitu hari kiamat, maka kita harus menjaga lidah, menjaga hati, menjaga tangan. Jangan kita berbuat zalim kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah. Selanjutnya yang keenam, yang membuat seorang husnul khatimah, ingat kepada kematian. Kenapa kita disuruh ingat? Kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah dengan menyaksikan kematian itu sebagai nasihat yang paling besar. Kalau dengan nasihat kematian kita tidak sadar, itu hati kita sudah berkarat lebih keras daripada besi baja. Hari ini kita sholatkan, kita harus ingat suatu saat kita akan disolatkan. Hari ini kita menghadiri perkuburan saudara kita. Ingat suatu saat kita akan dikuburkan, kita dikafankan. Hari ini kita pergi takziah, besok orang mentakziah kita. Jadi dengan ingat kepada kematian, maka timbul kita merasa takut, tidak panjang angan-angan. Kata Rasulullah, yatsba'ul maita salasah.
yang mengiringi kita di saat kita mati adalah 3 macam. Yarji'ani isnani, yang kembali 2. Siapa yang kembali tidak mengikuti kita? Ya, yang pertama harta, maluhu wa ahluhu. Yang kedua yaitu ahlinya, keluarganya. Tidak pernah kita lihat dalam sejarah anak yang kita cintai atau istri yang kita sayangi mau menemani kita di kubur sesaat. Tidak pernah. Begitu juga harta, kita tidak akan mau menemaninya kecuali harta yang telah kita wakafkan, kita infakkan di jalan Allah, maka dia akan selalu menemani kita sampai hari kiamat. Itulah yang setia adalah satu, yaitu amal perbuatan kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang ketujuh, supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, sering-seringlah berdoa. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah silahul mu'minin, ya, pedang bagi orang yang beriman. Maka sebab itu setelah sholat kita harus berdoa. Tandanya kita selalu berhajat kepada Allah. Orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong, tidak membutuhkan seolah-olah kepada Allah. Doa khusus diajarkan oleh Rasulullah seperti yang kita maklum. Allahumma ja'al akhira kalamina indan tihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah penghabisan daripada usiaku dengan rahmat Allah kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la taj'alna bisu'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup hayat kita ini menjadi orang yang husnul khatimah. Jangan engkau jadikan ya Allah akhir hayat ini su'il khatimah, mati dalam keadaan su'ul khatimah, atau mati dalam keadaan yang tidak baik, mati meninggalkan iman. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.